Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara mendapatkan artikel jurnal ilmiah sebagai data-data untuk menulis paper kuliah. Sebenarnya video ini saya buat niatnya untuk membantu mahasiswa saya di jurusan HIUGM yang saat ini sedang mengerjakan tugas proyek kelompok di kelas politik kerjasama internasional. Tapi mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa jurusan lain dari universitas lain. Nah, langsung saja kita mulai. Saya akan share screen. Ini saya membuat rancangan proyek penelitian sendiri sebagai contoh ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan topik dari proyek masing-masing. Oke. Saya akan mulai membagikan dulu outline dari proyek riset yang saya jadikan sebagai contoh. Nah, di sini saya pengen gitu ya, saya pengen riset tentang sekolah sirkular. Apa sih sekolah sirkular? Nah, kira-kira bayangan saya sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Prinsip-prinsip ekonomi yang mengedepankan keberlangsungan lingkungan dan juga mengedepankan metode-metode yang sifatnya tidak linear atau metode-metode yang sifatnya sirkular. Kira-kira bayangannya gitu ya. Nah, dari outline riset ini ada 3 hal yang harus saya isi gitu. Yang pertama itu mengenai background, latar belakang dan rasional. Di sini di bagian ini saya harus menuliskan mengapa riset tentang sekolah sirkular ini penting gitu. Lalu saya juga harus menemukan artikel-artikel ilmiah yang sudah membahas mengenai sekolah sirkular. Jadi dari semua artikel-artikel yang sudah membahas ini, apa aja sih yang sudah dibahas, dan kira-kira ini yang penting, apa yang belum dibahas. Nah, itu yang bisa menjadi istilahnya literatur gap gitu ya, atau potensi di mana paper kita atau paper saya dalam hal ini bisa berkontribusi dalam diskusi-diskusi mengenai ekonomi sirkular atau mengenai sekolah sirkular. Lalu di bagian ini saya juga perlu menerangkan tentang apa nih pertanyaan penelitian saya. Nah, lalu yang kedua, saya perlu menjelaskan mengenai project metodologi, bagaimana saya menjawab pertanyaan ini. Dan di sini pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengoleksi data, kalau terutama bagaimana cara mengumpulkan artikel jurnal ilmiah mengenai ekonomi sirkular atau juga mengenai pendidikan ekonomi sirkular. Lalu di bagian terakhir nanti setelah saya mengumpulkan data baru saya bisa menganalisis data dan akhirnya menulis apa hasil riset saya gitu di bagian ketiga ini. Tapi sekarang mari kita fokus ke bagian kedua ya, cara mengoleksi data. Cara mengoleksi data ini bisa bermacam-macam tentu saja. Tapi kalau saya biasanya saya akan memulai dari pertanyaan risetnya dulu. Apa pertanyaan riset saya? Nah, di sini saya sudah membuat sedikit contoh begitu ya. Beberapa paragraf ini harusnya bisa lebih, tapi ini sebagai contoh saya membuat yang pertama ini adalah latar belakangnya, mengapa saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang ekonomi sirkular. Gitu. Nah, di sini saya menyatakan bahwa yang pertama tentu kajian mengenai ekonomi sirkular itu semakin diminati sebagai kajian untuk penelitian ataupun sebagai rekomendasi kebijakan karena ini bisa menjadi alternatif yang baik dari model ekonomi linear yang bisa kita kenal selama ini. Lalu
Hanya saja di sini saya menyampaikan langsung beberapa gap ya. Maksudnya gap itu adalah diskusi-diskusi yang belum terjadi mengenai ekonomi sirkular. Di sini saya sampaikan bahwa ada gap yang besar antara bagaimana sirkular ekonomi itu dipelajari dan bagaimana ia dipraktekkan. Jadi ada semacam ketidakadaan artikel gitu atau sangat sedikit minim sekali artikel yang membahas tentang bagaimana menjembatani antara teori dan prakteknya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, di sini juga dari hasil pembacaan beberapa artikel ilmiah menunjukkan seringkali pandangan mengenai ekonomi sirkular atau pemahaman mengenai ekonomi sirkular itu sifatnya top down. Jadi biasanya hanya dilakukan oleh aktor-aktor di level tinggi, misalnya pemerintah, gitu ya, pemimpin, dan langsung menjelaskan apa makna ekonomi sirkular. Jadi jarang penelitian, masih minim gitu ya, penelitian ekonomi sirkular yang bersifatnya bottom up. Nah, di sini pertanyaan riset saya adalah, oleh karena itu menjawab dua gap tadi, saya ingin melanjutkan penelitian saya penasaran gitu ya. Saya ingin memetakan apa saja sih sebenarnya program-program ekonomi sirkular yang bisa dipraktekkan di level sekolah dasar dan apa saja kriteria-kriteria yang menentukan efektivitas dari program sekolah sirkular. Jadi ini tadi berusaha menjawab gap antara sudah banyak sekali teori-teori yang dibahas mengenai ekonomi sirkular, tapi belum banyak yang membahas mengenai bagaimana dia dipraktekkan. Nah, di sini saya membuat pertanyaan itu. Lalu yang kedua adalah mengenai apa saja tantangan dan kendala yang mungkin terjadi kalau kita menerapkan sirkular ekonomi di sekolah. Karena ini saya argumentasikan sebagai salah satu cara memperkenalkan ekonomi sirkular dari bottom up. Nah, dari kedua pertanyaan ini saya akan membuat pertanyaan yang lebih detail atau membuat beberapa keyword yang nanti bisa membantu saya untuk mencari sumber datanya. Gitu ya. Yang pertama adalah mengenai bagaimana ia dipraktekkan dan apa kriteria-kriteria. Oke. Jadi yang pertama mungkin praktek ekonomi sirkular. Nah, itu menjadi kunci kata kunci yang saya pegang nanti untuk mencari sumber data. Lalu yang kedua, kriteria. Apa kriteria dari sekolah sirkular? Jadi ini saya langsung fokus saja berbicara mengenai sekolah sirkular. Dan mungkin kata kunci berikutnya tantangan, kendala, penerapan. Nah, ini kira-kira tiga kata kunci dulu. Nanti mungkin ketika saya membaca atau mendapatkan artikel jurnal lain yang di luar kata kunci ini bisa saya simpan. Tapi ini tiga kata kunci sebagai kata kunci pembuka dulu ya, yang akan membantu saya mencari jurnal. Nah, kita simpan dulu ketiga kata kunci ini: praktek ekonomi sirkular, kriteria sekolah sirkular, tantangan kendala penerapan sekolah sirkular. Nah, setelah itu kita akan mulai mencari data. Sekarang saya akan share browser saya, halaman browser. Di sini ada banyak cara tentu saja untuk mendapatkan data-data, tapi di sini saya menggunakan dua search engine untuk artikel ilmiah yang biasanya sering saya pakai gitu ya. Yang pertama tentu Google Scholar, ini yang paling gampang gitu ya, tinggal langsung membuka Scholar google.com. Lalu saya langsung menuliskan dua kata kunci yang menjadi topik utama saya. Sirkular ekonomi, nah ini sudah ada ya. Circular Economy and Education. And itu di sini maksudnya adalah saya artikel-artikel yang dikeluarkan akan mengandung kedua kata kunci ini, circular economy dan education. Nah, di sini
Kita lihat, ini bisa diatur tentu saja dari jumlah citasi yang paling banyak gitu ya. Tapi ini artikel tahun 2015, artinya sudah hampir 7 tahun ya. Tapi kalau kita lihat ini yang citasinya atau referensinya sudah banyak dikutip oleh orang, jadi yang termasuk yang cukup kita boleh bilang dalam halaman ini yang paling populer. Lalu ada yang kedua. Nah, mungkin saya mulai dulu dari yang pertama ya. Kita lihat dari yang paling populer. Saya buka new tab. Saya suka buka new tab biar nggak hilang gitu ya ke hasil penemuan, hasil search-nya tadi. Nah, ini ketemu halaman jurnalnya. Jadi Circular Economy, Design Thinking, and Education for Sustainability. Awalnya mungkin saya akan membaca abstraknya dulu, menemukan apakah kira-kira paper ini sesuai dengan tema riset yang mau saya ambil. Gitu ya. Origin, nah ini menarik karena tadi udah sesuai juga dengan isu yang mau saya ambil ya. Tadi gap yang sudah saya tentukan. Jadi konsep circular economy udah sering sekali diadvokasikan, tapi belum banyak prakteknya. Nah ini kira-kira visinya sama nih dengan riset yang ingin saya jalankan. Oke, mari kita dapat. Kalau mau full artikel ternyata tidak bisa, harus beli atau ikut ke institusional, maksudnya kalau ikut akses dari kampus gitu ya. Tapi ya kalau misalnya dari kampus bisa gitu ya, kita coba deh di sini UGM masuk nggak? Oke, kita tulis ada. Kalau kita tulis saja, ada? Nggak ada juga ya kayaknya. Gimana dong? Jangan menyerah. Kita coba cara yang lain ya. Dan ini juga sebenarnya caranya sudah cukup populer, sering dipakai juga di kalangan kampus gitu ya, akademia. Jadi kita coba copy dulu alamat BOI-nya. Terus kita buka ke halaman yang disebut ini ya. Nah, ini kita langsung bisa masukkan alamat BOI-nya. Jadi ini adalah halaman yang berusaha gitu ya menjadi alternatif dari jurnal-jurnal yang biasanya harus bayar gitu. Nah, kalau kita buka halaman ini bisa mendapatkan akses gratis gitu ya. Open Science. Nah, ini kita dapat nih artikelnya. Nanti bacanya saya nanti dulu. Saya mau ngumpulin dulu hari ini, jadi saya simpan aja dulu. Sebentar. Oke, kita download dulu aja ya. Taruh di folder download. Terus, ya. Oke, sudah. Terus itu baru satu. Kita harus cari yang lain dulu dong, biar data-data kita semakin lengkap. Nah, ini ada juga Piceli. Jadi ini cara mudah ya dari Google Scholars. Cuman ada juga cara yang lain yang saya gunakan, search engine yang lain, yaitu Scopus. Nah, kalau Scopus ini ada beberapa fiturnya yang menurut saya buat saya pribadi ya, lebih enak gitu untuk mencari data yang data mengenai topik-topik yang sifatnya khusus seperti sekolah sirkular gitu ya. Nah, di sini kita coba masuk ke Scopus, login, dan di sini saya kebetulan pakai akun kampus saya. Lalu masukkan dua kata kunci, circular economy and education. Masuk. Nah,
Terus kita buka deh, banyak banget. Hasilnya 447 dokumen. Gimana nih mau dibaca semua, ada waktu nggak? Padahal mungkin deadline-nya cuma seminggu, 2 minggu gitu ya untuk mengumpulkan data. Gimana nih cara memilih data atau cara memilih artikel yang kira-kira sesuai dengan riset saya? Nah, biasanya ada beberapa cara. Yang pertama, saya akan mencari dari jumlah citasi terbanyak. Karena biasanya itu menjadi rujukan dari berbagai macam penelitian yang sudah bicara mengenai circular economy. Nah, kita lihat nih di sini ada artikel yang paling atas itu sudah disitasi 333 kali gitu ya, oleh 333 paper. Tapi kayak saya harus baca dulu nih, bukan berarti dia paling populer, bukan berarti ketika dia paling populer dia adalah pilihan yang tepat buat saya. Nah, jadi tetap harus dibaca dengan teliti. Oke. Oke. Green, umbrella. Oh, kalau paper ini lebih banyak berbicara mengenai perbandingan konsep antara green, circular, dan bioekonomi, dan tidak ada secara spesifik membahas bagaimana ketiga konsep ini dipraktekkan. Jadi sepertinya kurang relevan dengan riset saya, jadi nggak saya pakai. Kita lihat yang berikutnya. Unlocking value for looking through 3D printing. Kayaknya ini juga enggak sih, karena ini 3D printing lebih ke sifatnya industrial. Tapi saya lihat dulu ya, kira-kira ada nggak terkait dengan bukan authored by academic and industry expert. Ada nggak terkait dengan pendidikan atau sekolah? Oke, manufacturing, what are the barrier to 3D printing? Enggak juga. Oke, jangan menyerah, kita cari lagi. Skill and capability for sustainable and circular, the changing role of design. Kayaknya ini juga enggak sih, karena ini terkait dengan desain ya. Saya benar harus cari yang tentang sekolah. Nah, ini dia. Circular economy, design thinking, and education for sustainability. Sudah ada kata education. Loh, ini yang tadi. Sudah di-download ini. Ganti. Oh iya, ada cara lain juga. Kalau kita tadi sudah ketemu, ini sudah kita download ya papernya. Nah, yang menarik kita juga bisa lihat artikel-artikel yang mensitasi paper ini. Nah, biasanya sih artikel-artikel ini juga pasti akan membahas mengenai topik yang sama yang ditulis oleh papernya, gitu ya. Misalnya tentang lesson learn, engagement. Nah, ini misalnya with higher education service pattern design. Oke, ini menarik nih. Yeah, case studies is used to illustrate positive. Okay, we consider that. Oke, menarik. Ini risetnya tentang mengajak ini ya, bagaimana mahasiswa lebih ke designing, bagaimana mahasiswa desain yang sudah paham mengenai konsep circular economy diajak langsung untuk mempraktekkan. Menarik. Ini baru lagi. Mudah-mudahan sudah bisa diakses ya papernya. Karena seringkali kalau yang baru itu lebih susah dicari full papernya. Apalagi kalau mereka tidak open access ya, jadi harus ada akses tertentu. Sama, tidak ada full paper options ya. Jadi mari kita coba lihat di saya. Ada nggak? Kalau nggak ada ya belum rezekinya, kita cari paper lain. Lama ini loadingnya. Ya, udah lama nggak ada. Sabar, kita bisa. Oke, bisa. Berarti ini dada bukan rezekinya ya, kita tutup aja.
Kayaknya agak susah ya, karena rata-rata nih rata-rata baru semua ini papernya, dan biasanya kalau yang baru-baru ini agak susah dapat aksesnya. Tapi kalau teman-teman mau tetap browsing di sini nggak apa-apa, tetap baca detail gitu nggak apa-apa. Tapi saya akan coba cara lain nih sekarang. Tadi kan di sini saya pakai kata kunci circular economy and education gitu ya. Kita coba cara lain. Nah, di Scopus ini, kok ke sini sih? Tadinya tuh mau yang, coba kita lihat lagi, bisa nggak ya? Oh ya, bener ya. Gimana sih ini? Nah, ini dia maksud saya. Advance. Kita coba cara yang lebih advance document search. Oke. Nah, jadi di advance ini ada beberapa code yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu menemukan paper ilmiahnya. Yang pertama pakai kata N. N itu kita lihat di sini, N itu kalau menulis tadi ya, ekonomi N rules, maka nanti hasilnya yang keluar adalah paper-paper yang ada kedua kata ini atau kedua term ini di papernya. Ada circular economy dan ada school-nya, gitu ya. Seperti tadi atau ada, kalau tadi kan saya pakai education, berarti ada circular economy dan education-nya. Tapi ada juga pilihannya pakai or. Kalau or itu artinya nanti hasil yang keluar papernya ada yang memakai kata circular economy atau education. Jadi salah satunya gitu ya. Lalu EndNote. Kalau EndNote itu, nah di sini bisa dilihat artinya dia tidak pakai salah satu kata. Misalnya kalau di sini saya nulis EndNote gini, berarti nanti paper yang keluar adalah paper-paper yang membahas circular economy tapi tidak membahas education. Nah, tapi karena saya risetnya tentang education ya, saya tetap pakai N. Nah, ini ada juga yang menarik. Precedes. Precedes itu artinya kalau circular economy ini harus mendahului kata educations. Nah, ini bisa kita atur juga berapa kata jaraknya antara circular economy dan educations. Misalnya saya mau berapa kata. Saya maunya benar-benar ngomongin tentang sekolah sirkular gitu. Jadi sebisa mungkin sangat mepet gitu ya. Mungkin kalau dibikin terminologinya circular economy school atau circular school, kira-kira kayak gitu ya. Jadi saya mau yang maksimal 2 deh. Ya, jadi 2 ini artinya dia bisa ada jarak 0, 1 sampai 2 kata di antara circular economy dan education. Lalu within, W ini ya, within ini artinya ada di paper ini kalau saya pakai within tadi di sini ya misalnya, berarti kalau saya menulis ini maka nanti akan ketemu paper-paper yang ada kata circular economy dan education tapi tidak lebih dari 15. Berarti kemungkinan kalau papernya nggak bahas tidak membahas banyak katanya, artinya dia nggak terlalu fokus terhadap circular economy gitu. Mungkin dia bisa membahas mengenai sekolah secara general gitu ya, atau circular economy secara general tapi tidak membahas school-nya secara fokus. Nah, untuk kepentingan riset saya ingin paper yang betul-betul membahas, kalau bisa ada dalam satu kalimat membahas mengenai sekolah sirkular gitu. Karena itu yang saya ingin cari. Nah, saya akan menulis pre tadi ya, 2. Nah, ini dia. Circular Economy Pre-Educations. Oke. Terus hasilnya gini, apa ini? Energy Environment Sustainable Nexus Approach to Global Sustainable. Menarik ini. Saya simpan aja lah nanti. Menarik ya. Oke, tapi ini bukan maaf, agak ke distract, tapi ini bukan paper yang sesuai sama riset saya tentang sekolah sirkular. Jadi saya ini aja deh, cari yang paling relevan. Nah, oke, partnership in sustainability and circular economy introduction.
Oh, sebentar. Tadi saya salah nulis. Nah, saya balik lagi ke codingnya ya. Di sini bukan read education, tapi school. Karena kan saya tentang sekolah. Kita lihat. Nah, study on the path of low carbon urban construction driven by ini kurang. Studying. Nah, ini bisa sih ini. Universities driving cooperation and circular change. Tapi mari kita lihat ada kaitannya nggak? Analisis musim. Nah ini boleh nih. Oke, kita buka dulu di tab lain. Sambil saya mau menerusin dulu aja, cari yang lain. Circular business model. Circular. Kurang. Kayaknya masih agak ini ya. Masih belum fokus nih bahas sekolah. Mungkin saya coba ini lagi deh. Sabar ya. Primary school. Nih, coba. Enterprise role. Coba ekonomi. Distribution labor. Enggak juga. Gimana ini? Atau mungkin pakai pre-nya ini nggak ada yang bisa terlalu spesifik kali ya. Maksudnya belum ada paper yang betul-betul spesifik. Tapi sebenarnya menarik sih. Itu artinya ada gap nih. Saya bisa berargumentasi dari hasil penelusuran di Scopus gitu ya. Belum banyak paper yang menyatukan terminologi antara circular economy dan sekolah atau primary school. Itu bisa menjadi salah satu ini nanti ya argumen yang bisa membangun. Tapi anyway kita lanjut lagi, udah pakai N aja, artinya yang penting ada dua-duanya lah di satu paper. Wherever you are, dimanapun kamu berada. Nah, ini bisa nih, tuh recycling and reuse of study material among students. Oke, got you. Kita buka dulu, semoga nanti bisa ketemu tahun 2021. Ayo. Juga ya. Ya, tapi beginilah. Riset, it's a hard work anyway. Jadi kita harus tetap semangat. Gini aja deh, saya coba sirkular. Dan tuh, kita buka lagi. Nah, ya tapi keluarnya circular motion learning media using microcontroller. Learning media in circular. Jadinya circular motion. Oh my god. Incorporating circular. Wah, menarik ini. Jadi Indonesia lagi. Kita lihat ya. Wah, menarik sekali. Performance. Designing the next. Wih, ketemu. Oh, rata-rata masih di design school ya. Tapi mari kita lihat deh penuh. Fashion education juga ada. Yeay, berarti udah ketemu. Di sini udah banyak sekali ini contohnya. Alhamdulillah, yeay. Ada 259 jurnal, guys. Good luck. I'm dying. Nggak apa-apa, kita pilih-pilih aja yang paling relevan ya. Nggak harus dibaca 259.000 something jurnal itu. Loh, ini apa ini?
Oh, ini yang tadi nggak jadi, tutup aja. Nah, ini dia papernya. Oke. Tuh, perlu beli lagi ini. Garuk-garuk kepala saya. Nggak punya mahasiswa kere. Saya mahasiswa kere maksudnya. Yaudah kita coba di OI-nya aja. Atau bisa ketemu. Ya, di OI-nya ya. Kalau enggak, ya sayang banget. Padahal menarik ini. Bagaimana menerapkan ekonomi sirkular di industri fashion. Karena sampah, setahu saya nih kemarin baru aja habis ngumpulin sampah ke bank sampah gitu. Kain itu yang paling susah didaur ulang ya. Jadi saya nggak bisa ngumpulin baju-baju bekas gitu. Nah itu tuh masuk industri yang tidak sirkular. Enggak juga sih, maksud saya. Fashion itu menjadi industri yang lebih susah untuk bertransformasi menjadi industri sirkular. Jadi saya apa yang sirkular? Maaf ya, udah mulai banyak distraction ini. Belum enaknya kalau kayak gini sambil denger musik kali ya. Jadi bisa apa? Relax gitu. Karena ini benar-benar takes time mencari data ini benar-benar takes time karena kita pasti pengen nggak ada lagi bagaimana ini karena kita pasti pengen ketemu paper yang betul-betul relevan kan nggak asal ngambil paper aja gitu. Sayang sekali ini gimana ya belum rezekinya tapi kalau ada yang bisa download ini terima kasih. Nah ini salah satu cara yang menarik juga kita bisa lihat dari jumlah dari paper-paper yang mensitasi paper ini gitu ya ada nggak yang kira-kira kaitannya dengan sekolah sirkular misalnya ini feature of the higher education for circular economy the case of Italy. Sambil saya buka-buka yang lain ya. Ini juga udah ada. Nah ini open access ini. Mana PDF-nya? Nah, yeay. Udah simpan aja dulu, bacanya nanti. Udah pusing nyari jurnalnya aja. Oke. Kita coba cari 5 dulu ya, habis itu kita baca pelan-pelan. Baru nanti kalau udah. Nah ini juga open access. Yeay. Alhamdulillah. Loh, kenapa ini? Kebuka sendiri. Gimana sih? Oke, open access. Nah, bisa download PDF. Udah download aja dulu. 3. Ini tadi udah ya. Incorporating. Nah, ini yang Jakarta. Bismillah. Aduh, pengen banget bisa baca ini. Please, please. Servion, suruh beli, guys. Gimana ini? Coba ada nggak ya di itunya? Yuk. Oke. Nah, coba buka lagi. Ya, ketemu. Simpan aja dulu. Oke, nanti. Ya, download. Udah berapa nih? 4 ya? Satu lagi. Nah, ini. Coba. Oh, dia nggak open access. Karena ini masih conference paper ya. Belum publish. Tapi kita coba buka isi lagi. Bisa nggak nih? I'm having fun actually. Are you? Ya, senang juga. Ini kayak lagi nyari treasure hunting gitu. Senang banget kalau bisa dapat jurnalnya terus nanti membaca gimana sih penelitian yang udah dilakukan tentang topik ini. Aku cemas. Ini kenapa dia lama loadingnya ya?
Sayang sekali, tidak ada. Ya sudah. Oh nih, ada satu lagi. Nah, ini open access. View PDF. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Nah, udah download belum? Oke, udah dapat 5. Lumayan, udah berapa menit ini? Lumayan juga. Ya, kira-kira gitu cara dapat artikel jurnal. Nah, mungkin ada satu lagi yang mau saya share ya. Kalau teman-teman udah pernah coba Google Trend. Gimana sih nulisnya? Google Trend gitu aja dulu. Nah, nih, Trends Google Go ID. Ini sebenarnya cara menarik juga sih untuk menangkap tren bagaimana sih, seberapa populer sih sekolah sirkular itu gitu. Misalnya saya mau tadi penelitiannya di Indonesia gitu ya, maka saya di sini akan menulis sekolah sirkular. Ini nggak ada. Artinya ya mungkin ada tapi tidak banyak, tidak cukup banyak ya. Jadi boleh dibilang ya belum terlalu populer topik mengenai sekolah sirkular ini. Artinya ya itu menjadi potensi juga ya. Siapa tahu nanti paper kita bisa lebih mengenalkan, lebih membuat tema mengenai sekolah sirkular ini lebih familiar gitu. Nah, mungkin tentang sekolah sirkular nggak ada. Bagaimana kalau tentang ekonomi sirkular? Kalian? Ada nih. Datanya dari 2021 nih. Nah, udah mulai banyak yang berminat, terutama di Agustus 22 sampai 2000 Agustus tanggal 22 tahun 2021. Ada apa tanggal itu? Kenapa banyak yang kepo, penasaran dengan ekonomi sirkular? Sayangnya tidak bisa dilihat di sini, tapi menarik juga ya, kita bisa lihat cukup populer lah, ya Pak, cukup populer sih, ya cukup ada yang berminat gitu ya. Terus daerahnya di mana nih? Tuh, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur. Lalu topik-topik yang biasanya terkait apa? Tentang inovasi, tentang plastik, dan biasanya apa sih yang dicari? Kalau bisa lihat sini, rata-rata nyari tentang apa sih definisi atau ekonomi sirkular adalah kira-kira gitu. Oke, ini untuk menangkap tren ya, nanti bisa bermain dengan cara yang lain, tapi ini anak saya udah bangun, jadi saya harus pamit dulu. Terima kasih banyak sudah mau menyimak, mudah-mudahan bermanfaat, dan semangat, selamat mengerjakan paper kuliah. Semoga semoga video ini bisa membantu untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Sampai jumpa.